Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang.
sisi jangkauan. Bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat tiga yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saat ini kita akan persiapkan diri kita masing-masing, dan kita akan beribadah, dan kita akan berdoa dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini betul luar biasa untuk kumpulkan setiap anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biar demi sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada Tuhan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing di mana kami berada, dan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, menyembah, memuji-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, puji, dan biar yang keluar dari mulut kami Tuhan sebuah puji-pujian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau mengangkat kami semua anak Tuhan. Biarlah yang kami kerjakan saat ini berasal daripada-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan duduk di bawah kaki. Kita akan mendengarkan firman. Biar semuanya tumbuh subur dalam diri kita masing-masing. Jadi kekuatan buat diri kita untuk melalui hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka
dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka Engkau besar Tuhan, Engkau yang sempurna. Begitu kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan semuanya buat kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Dan mari sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa tertingginya, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menjalani kehidupan sampai detik hari ini Tuhan, kami tahu semuanya karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya yang kami boleh terima sampai hari ini. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah kami. Bapa, kami rindu Engkau menyampaikan apa yang Engkau mau sampaikan bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berotoritas penuh atas ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh menyiapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk taburan firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami boleh dengar, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Dan senantiasa kami ada dalam perkenanan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Umat Tuhan yang percaya dan siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita dimanapun kita berada, hari-hari ini tentunya semakin antusias dalam Tuhan. Saudara, saya percaya apapun kondisi kita akan selalu berantusias dalam Tuhan. Karena saya percaya setiap kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi kita. Saudaraku, tema khotbah kita pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang, dengan subtema hidup di dalam kasih. Nah saudaraku, kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita semua percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah panutan dan teladan satu-satunya bagi kehidupan kita, untuk kita boleh menjalani kehidupan di dalam kasih. Karena Yesus itu sendiri adalah kasih. Saudaraku, di dalam Efesus 5 dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, dasar kekristenan kita adalah hukum kasih, sebagaimana yang sering kita dengar di dalam khotbah-khotbah yang dibuat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca sebentar. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, keselamatan kita itu terjadi karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Dan begitu juga di dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa mengenai kasih di dalam menjalani keberadaannya sebagai pribadi Kristus selama di bumi, saudara. Nah, hari ini pun kita akan melihat bersama-sama sebagaimana disampaikan di dalam Efesus tadi, bahwa kita diharapkan untuk hidup di dalam kasih, saudaraku ya. Seperti apa, saudara? Seperti Kristus Yesus, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu.
Nah, jadi saudaraku, hari ini yang mau saya sampaikan adalah bahwa bagi setiap kita orang Kristen, kehidupan di dalam kasih itu pondasi. Jadi apapun bangunan yang kita bangun di dalam kehidupan kerohanian kita, dasarnya itu adalah pondasi. Dan pondasinya itu adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sampai hari ini masih banyak di antara kita yang gagal di dalam hal ini, saudara. Kita masih banyak terjebak pada, kalau saya bilang apa, teologi merasa ya. Merasa sudah benar, merasa sudah berbuat kebaikan, merasa kita sudah rohani, tapi baru sampai situ. Tapi pada kenyataannya ketika kita diperhadapkan dengan realitas dunia, kita gagal di dalam melaksanakan hukum kasih. Padahal hukum kasih ini adalah fondasinya, saudara. Nah, dikatakan seperti Yesus mengasihi kita, saudara, seperti itulah kita harus hidup di dalam kasih. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menjalani semua proses yang ada sampai disalibkan dan sampai kembali naik surga. Bagaimana proses terutama ketika ditangkap melalui jalan menuju ke Bukit Golgota, itu bagian-bagian yang puncaknya, saudara, di mana kita diberikan begitu banyak contoh dan teladan mengenai kerendahan hati, mengenai kesetiaan akan suatu panggilan atas tugas yang harus diembannya untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas pertama mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saudara, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku, untuk kita dapat betul-betul dikatakan mengasihi Tuhan, tentu saja karakter Yesus itu harus nampak seutuhnya dalam kehidupan kita. Karena dikatakan oleh Yesus tadi, seperti Tuhan Yesus. Jadi seperti kasihnya Tuhan. Saudara, banyak sekali di antara kita yang dalam kehidupan kasar yang kita masih belum bisa memaafkan. Kita masih belum bisa konsisten di dalam Tuhan. Kita masih, artinya begini, tergantung mood, saudara ya. Memang saudaraku, berbagai kesibukan mungkin bisa membuat saudara sepertinya tidak aktif. Tetapi satu hal yang saya tekankan di sini, garis bawahi, adalah sikap hati kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya, jadi bagaimana mulai dari kehidupan kita pribadi, bagaimana kita membangun hubungan itu dengan Tuhan, bagaimana kita dengan giat meneladani kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, kita lihat bahwa salah satu contoh yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu melakukan apa yang ada di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menerukan Taurat itu siang dan malam. Nah, dikatakan selanjutnya, ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, merambat akar, dan seterusnya. Yang saya mau tekankan ayat 1 dan yang kedua. Jadi ada suatu semangat yang luar biasa untuk hidup tidak menuruti kehidupan orang fasik, tetapi sebaliknya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku, saya percaya ketika orang betul-betul hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang dia renungkan, dia baca itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Maka ketika itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena tugas saja, bukan karena sekedar baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi betul-betul dengan kerinduan hati yang dalam, maka ia akan sangat percaya bahwa firman itu akan terimpartasi di dalam kehidupannya dan akan muncul di dalam karakter kehidupan yang ada, yaitu kita bisa lihat melalui buah roh yang kita lihat dari kehidupan seseorang. Jadi saudara, kita akan bingung kalau ternyata orang bilang baca Alkitab sudah ratusan kali, ya selesai ya, dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik. Dan satu hal lagi ya saudara, memang kita baca ini dalam bahasa yang kita mengerti. Kenapa? Karena kitab suci itu wajib kita baca dalam bahasa yang kita mengerti, ya. Karena kalau kita baca dalam bahasa aslinya ya, kita baca dalam bahasa Ibrani misalnya, nggak ngerti kita saudara. Mungkin kata-katanya mungkin kita bisa, tapi artinya enggak. Nah, kitab suci itu harus dibaca dalam bahasa yang kita mengerti, supaya kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Kalau enggak, kita cuma katanya doang saudara ya. Katanya Pak Pendeta itu, katanya Pak Pendeta ini, katanya hamba Tuhan itu, katanya hamba Tuhan ini.
Nah, tetapi puji Tuhan, saudara, Alkitab diterjemahkan dalam semua bahasa. Tujuannya apa? Supaya semua orang tahu. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Alkitab. Karena itu kabar sukacita. Oleh karena itu setiap orang harus bisa mengerti dengan membacanya dalam bahasa yang dia mengerti. Makanya nggak heran kalau bahasa Alkitab itu dalam semua bahasa daerah juga bisa kita temui ya. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, ya, bahasa Serawai juga ada. Ya, dalam berbagai bahasa negara. Pokoknya sedapat mungkin itu diterjemahkan. Karena apa? Karena ini kabar sukacita yang harus disampaikan kepada semua orang supaya semua orang tahu. Ya, jadi kita nggak kayak nyanyi lagu barat ya saudara ya. Kita dengan wah bisa dah ngangguk-ngangguk tapi kita nggak tahu artinya. Nah, kita betul-betul tidak seperti itu. Kita baca firman Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti supaya kita tahu tuntunan Tuhan. Nah, saudara kembali kepada firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita melihat bahwa pribadi Yesus itu dari masa kecilnya masa menjalankan tugas untuk penyelamatan itu, saudara. Bagaimana dia begitu erat dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu, saudara. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan dia dari kecil sudah bertanya jawab mengenai kebenaran firman Tuhan, dan ini tentu menjadi teladan bagi kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Jadi memang saudara, saya selalu sampaikan bahwa baca saja dulu lah Alkitab ya. Alkitab itu pokoknya mengerti tidak ngerti baca dulu, dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu saudara, maksudnya sebagai pemula nggak apa-apa lah. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus semakin dewasa. Kita harus semakin bertumbuh. Di dalam kita membaca firman Tuhan, ya pertama memang kita harus tahu persis dari Kejadian sampai Wahyu. Ya saudara, nggak sepotong-sepotong, nggak cuma satu ayat doang, bahkan nggak cuma satu kitab, tetapi semuanya. Karena firman Tuhan itu dari Kejadian, Perjanjian Lama sampai kepada Wahyu di Perjanjian Baru, itu suatu perjalanan tuntunan Tuhan yang tidak terpisahkan. Nah, luar biasanya itu nyambung, saudara ya. Nggak ada yang terputus-putus dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dengan kita baca semuanya, kita akan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Nah, setelah kita baca, awalnya mungkin kita nggak ngerti, tapi baru berikutnya setelah kita baca, baru kita melangkah. Kita bisa tanya kepada hamba Tuhan yang ada, bertanya kepada pendetanya, kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Karena akan semakin dalam ketika kita mulai, misalnya, jadi firman Tuhan itu sebenarnya diturunkan, ada beberapa hal kalau kita mau belajar firman Tuhan, misalnya dasar sejarahnya, latar belakang sejarahnya ya, historinya, geografinya, bagaimana kondisi saat itu ya saudara. Jadi latar belakang firman Tuhan itu diturunkan, ketika kita memahaminya, maka kita akan lebih mengerti ya saudara. Kemudian banyak hal yang berikutnya semakin kita dalami. Dan puji Tuhan ya saudara, sekarang di YouTube, di mana-mana media, begitu banyak pengajaran yang bisa kita dapat untuk kita bisa lebih mengerti ya benar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nggak bisa cuma kita ambil satu ayat toh, kita lepaskan dari kitabnya, kita lepaskan dari semua Alkitab yang nggak bisa. Ya, bisa saja kita pakai untuk misalnya gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah itu bisa sepotong seperti itu saudara. Tetapi maksud saya secara komprehensif ya betul-betul kita bisa memahami dengan lengkap itu. Kita harus pahami dari Kejadian sampai Wahyu. Nah saudara, itu dalam hal pemahaman mengenai firman Tuhan. Nah kemudian itu salah satu wujud kasih kita. Bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan dari awal Kejadian sampai kepada Wahyu. Nah berikutnya yang sangat penting adalah bagaimana setelah kita memahami tuntunan Tuhan, kita melakukannya dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Mulai dari mana? Mulai dari kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Kemudian bagaimana kita membangun mesbah di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas gereja di mana kita bertumbuh, saudara ya. Apakah kita sebagai jemaat, pelayan Tuhan? Bagaimana kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan, semua apapun yang dilakukan oleh gereja, kita mensupportnya melalui hati kita, melalui doa-doa kita, tenaga kita, dana kita dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul melengkapi kasih kita itu kepada Tuhan.
Bagaimana juga dalam kehidupan keseharian di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di pekerjaan kita. Saudara, betul-betul kita menjadi pelaku firman, sehingga setiap orang boleh melihat Yesus itu melalui kehidupan kita. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dengan 8. Bagaimana yang dikatakan mengenai kasih itu? Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu contoh bagaimana penerapan kasih dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita mengikuti sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup dengan penuh kasih. Bagaimana kita memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kita memperlihatkan kehidupan, bukan sekadar memperlihatkan, tapi mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana kita mempraktekkan kehidupan keseharian kita yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, ya saudaraku, dengan penguasaan diri. Itu harus betul-betul kita praktekkan dan bisa dilihat oleh setiap orang melalui kehidupan kita. Dengan tidak berpura-pura tentu saja ya, tapi betul-betul dari hati kita yang dari dalam kita lakukan itu. Sehingga setiap orang boleh melihat Yesus melalui kehidupan saudara saya. Saudara, karena Yesus itu adalah kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya setiap kita rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita percaya di dunia ini kita hanya sementara, tetapi kita adalah sebagai bagian dari kerajaan surga, maka tiba saatnya kita akan kembali kepada Bapa di surga. Dan saya percaya bahwa surga adalah tempat bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Mari saudaraku, mulai saat ini kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dengan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Nah, saudara dan kasih, hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan tadi bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, banyak kali kadang-kadang kita gagal di sini, saudara ya, karena begitu susah untuk mengampuni, karena begitu susahnya untuk kita melepaskan pengampunan, saudara. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Setiap anak Tuhan wajib melakukannya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Memang tidak mudah, saudara. Apalagi sebagai anak Tuhan kita diwajibkan untuk, bahkan sampai begini firman Tuhan, bahkan kita harus mengasihi musuh kita, saudara. Kita berdoa buat orang yang menganiaya kita. Jadi jangankan mengelepas pengampunan. Karena begini saudara, banyak kadang-kadang yang terjadi, kepahitan itu kadang-kadang orang di mana kita kepahitan tidak menyadari bahwa sikap dan tingkah lakunya itu membuat orang lain kepahitan, saudara. Jadi kadang-kadang lucu kalau kita lihat ada konseling gitu ya. Jadi ada orang kepahitan, katakanlah si A dengan si B. Setelah kita cek, kita konfirmasi, ternyata B nggak pernah bermaksud untuk membuat sakit hati si A. Bahkan dia sungguh-sungguh sangat mengasihi si A. Kan lucu kalau si A kepahitan sama si B. Nah, oleh karena itu saudara, untuk hal kepahitan betul-betul jangan mau saudara terjebak di sana, karena itu bukan sesuatu yang Tuhan mau, dan itu yang Tuhan minta kita buang jauh-jauh. Oleh karena itu lepas pengampunan. Apalagi kalau itu tadi saudara, ternyata orang yang membuat kita kepahitan tidak pernah bermaksud menyakiti kita. Bahkan Alkitab katakan kita harus berdoa buat musuh kita. Kita harus berdoa buat orang yang menganiaya kita, saudara. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Kita harus taati firman Tuhan ini, karena ini dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dan saya percaya ketika kita lakukan semuanya itu,
akan ada damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita di bumi ini, dimanapun kita berada, karena kita betul-betul menghidupi kasih itu. Kita tidak pernah punya musuh, karena kita tidak pernah mau memusuhi orang lain. Nggak apa-apa kita dimusuhi orang lain, tetapi kita tidak akan pernah menganggap itu. Kita akan mau selalu melimpahi dengan pengampunan, kasih, dan kasih. Saudara yang terkasih, saya percaya hari ini kita boleh mengerti bahwa di dalam ikut Tuhan, kita harus betul-betul menjalankan hukum kasih ini seperti sebagaimana Tuhan Yesus telah teladankan. Ya, bahkan Tuhan Yesus rela mengalami aniaya, menjalani proses dari penangkapan sampai kepada penyaliban. Saudara, dengan kalau kita lihat di filmnya, wah luar biasa ya saudara, sungguh terhina, dianiaya, sungguh berat saudara ya. Tapi saya percaya kejadian aslinya pasti lebih berat dari itu. Nah saudara, sekali lagi, mari hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang melimpah dengan kasih, yang hidup sebagaimana Yesus hidup, agar ketika Tuhan Yesus datang kapanpun itu, kita ada dalam keadaan siap untuk kembali kepada Bapa, atau ketika Tuhan Yesus hadir sebagai juru selamat kita pada kehadiran yang kedua dalam second coming, saudara ya, kita siap menyambut kedatangan Tuhan untuk kali kedua dan memerintah bersama dengan Bapa kita di surga. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Kau telah mengajar kepada kami tentang bagaimana kami hidup sebagai anak terang, yaitu hidup di dalam kasih. Bapak, Engkau mencontohkan kepada kami bahwa kami hidup di dalam kasih dengan standar kebenaran firman Tuhan dan meneladani kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kami. Bapak, biarlah firman ini boleh berakar bertumbuh dan berbuah yang lebat dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati mau melakukannya, karena kami tahu Engkau telah terlebih dahulu melakukannya untuk kami, menyelamatkan setiap kami, Engkau mati kayu salib untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar setiap orang melihat Engkau melalui kehidupan kami, sehingga setiap orang boleh diselamatkan dan menjadi bagian kerajaan surga-Mu. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Segala dosa, kesalahan apapun yang kami lakukan, Tuhan ampunkan kami, sucikan dan kuduskan kami dengan darah penebusan di kayu salib, sehingga kami boleh layak dan berkenan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Boleh kami mengingat kembali atas setiap kebaikan-Mu, bagaimana Engkau telah menjalani semuanya. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, menanggung segala apapun yang kami harus tanggung, termasuk segala apapun kesulitan, sakit penyakit kami, Tuhan, semua Engkau telah tanggung di salib ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Waramaya syarabata kaya ralabaya syarabaya. Ya ramana takaya syarabaya ralabaya ralabaya. Syarabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Ya ramaya syarabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Haleluya. Haleluya. Ya ramaya syarabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Mari saudaraku, masing-masing kita ingin terus periksa diri kita, mohon ampun kepada Tuhan untuk semua hal yang salah yang pernah kita lakukan sampai detik hari ini, agar setiap kita boleh berkenan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Rabaya syarabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Rabaya syandaya ralabaya ralabaya. Ampunkan kami ya Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa Yesus Kudus. Terima kasih Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang rela melakukan semuanya untuk kami Tuhan. Setiap kami boleh mengerti akan karya keselamatan-Mu ya Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami.
Terima kasih, terima kasih, Mari kita angkat saudaraku roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Bapa. Pada malam sebelumnya diserahkan Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan kakinya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya beri peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita, saudara. Demikian juga setelah makan dia mengambil cawan, setelah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjamuan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, saudara. Haleluya. Naikkan pujian pada Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima pengorbanan Pentakosta ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini dipakai sebagai the turn of Pentecost, menjadi pembawa kesan Pentakosta ketiga. Saudaraku, apapun juga kondisimu saat ini, percaya Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi engkau senantiasa. Pengorbanan yang engkau salib membuktikan begitu besar kasihnya atas saudara dan saya. Mereka itu berpegang teguh pada benar firman Tuhan dan percaya pengurapan integritas daripada Tuhan juga turun atas saudara. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di dalam kehidupan keseharian saudara, di dalam mengikut Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan senantiasa dalam kehidupan saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang dalam pergumulan, dalam permasalahan dilepaskan, dibebaskan.
dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan,
kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres, Bapak di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapak di surga. Buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan. Penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3. Dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serabu kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan menyertai Engkau ke wajahnya dan beri Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Kau damai sejahtera. Kekasih-kasih dalam Jumat Allah, terimalah berkat kasih, sukacita dan sejahtera ya Allah Bapa. Melalui keterangan Tuhan kita Yesus Kristus telah persekutuan ini dan manis dan Allah Roh Kudus
menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Natal akan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, terus berkati.